Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan kedua macam nikmat itu kepada kita, dan sekaligus Allah menolong kita sehingga kita bisa mensyukurinya. Antara lain, kita manfaatkan kedua macam nikmat itu untuk hadir ke majelis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya, istiqomah bersyukur kepadanya, hingga kelak kita dicabut nyawa, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Ibnu Asyakir dan Ad-Dailami, Nabi bersabda, saya baca artinya, Nabi Sulaiman diberi pilihan antara harta, kerajaan, atau ilmu. Jadi Nabi menjelaskan kepada kita bahwa Allah menawari Nabi Sulaiman itu tiga hal, ya, yaitu harta, kerajaan, atau ilmu. Lah Nabi melanjutkan hadisnya, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Jadi di antara tiga itu dipilih oleh Nabi Sulaiman ilmu. Lalu kata Nabi, dengan sebab memilih ilmu itu, maka pada akhirnya Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan dan mendapatkan harta. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, penting sekali bagi kita untuk menuntut ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan setiap sholat subuh, Rasulullah SAW biasa berdoa tiga hal. Nabi meminta tiga hal, selalu dikerjakan Nabi setiap selesai sholat subuh. Doanya berdasarkan hadis riwayat Ibnu As-Sunni, Ibnu Majah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah salah satu istri Rasulullah. Nabi berdoa setiap sholat subuh itu, setelah sholat subuh itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Jadi sesuai dengan yang dipilih Nabi Sulaiman tadi, ternyata dua Rasulullah ini yaitu Rasulullah Sulaiman dan Rasulullah Muhammad SAW sama-sama meminta ilmu. Yang pertama, sama-sama meminta ilmu. Jadi doa Nabi itu saya ulang, artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima.
Yang diminta Nabi yang pertama adalah apa tadi? Ilmu yang bermanfaat. Maka kita juga berdoa, berusaha untuk mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang benar dan ilmu yang diamalkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dan juga kita berdoa dan berusaha untuk mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk dunia kita. Agar apa? Agar kita ini bisa mencari rezeki yang halal, tidak korupsi, tidak menipu, dan tidak mencuri. Jika prestasi dunia sukses, kita bersyukur, tidak sombong. Karena semua kesuksesan itu berkat pertolongan dari Allah. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Semuanya dari Allah, semuanya dari Allah. Dan jika belum berhasil, kita bersabar, tidak kecewa, dan tidak putus asa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang diminta Nabi yang kedua setiap selesai sholat subuh, yaitu rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa apa? Dengan mengetahui ilmu, dengan mempunyai ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang benar dan ilmu yang diamalkan, maka kita akan bisa mencari rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu berarti rezeki yang halal dan suci, ya, dan suci. Halal itu berarti apa? Ya, bebas dari segala pencurian, penipuan, korupsi dan sebagainya tadi. Mendapatkannya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, sesuai dengan tuntunan agamanya Allah. Sesuai dengan tuntunan syariatnya Allah. Dan segala haknya Allah sudah dipenuhi. Yaitu apa? Setelah kita dapat rezeki itu, kita berzakat, kita berinfak, kita bersedekah. Kalau ada anak atau cucu yang lahir, kita itu akikah. Lalu setiap hari raya Idul Adha kita berkurban dan lain sebagainya, ya. Hak-haknya Allah diberikan. Itu menunjukkan apa? Harta yang kita dapat itu halal dan suci, atau harta yang baik, harta yang baik. Sehingga apa? Kita bisa berdoa dengan ilmu yang kita miliki itu juga kita bisa berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami sukses dunia, rezeki yang halal dan thayyibah, penghasilan yang halal dan suci, melimpah ruah, mudah, barokah dan bermanfaat. Jadi makanya Nabi mengajari kita untuk berdoa itu untuk mendapatkan ilmu dulu, agar kita bisa mencari rezeki yang halal, agar kita bisa berdoa bagaimana cara mendapatkan rezeki itu. Dan kita juga tahu hal-hal pendukung agar kita bisa mendapatkan rezeki, agar mudah mendapatkan rezeki, agar rezekinya lancar. Apa saja hal-hal pendukungnya? Tentu banyak, ya. Beberapa hal saya sampaikan. Yang pertama yaitu berdoa, misalnya. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi agar rezeki kita itu mudah dan lancar. Yang pertama, hadis yang kita bahas ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Itu rezeki yang baik. Jadi kita disuruh berdoa seperti itu oleh Nabi. Lalu yang kedua doanya yang diajarkan Nabi berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dan bergantung kepada selainmu. Itu doa yang sangat dahsyat, ya. Sederhana tapi mencakup segala hal itu. Kita berdoa agar rezeki kita halal dan dijauhkan dari sesuatu yang haram. Kita meminta kepada Allah agar agar merasa cukup dengan yang halal. Kalau kita sudah merasa cukup dengan yang halal,
Allah akan menjaga kita dari sesuatu yang haram. Wah, ini penting sekali agar apa? Agar nanti amalan kita diterima, amalan kita diterima. Lalu doanya tadi, cukupkanlah aku dengan karuniamu. Jadi kita hanya meminta kepada Allah, ya, hanya minta tolong kepada Allah, hanya minta rezeki kepada Allah. Tidak kepada yang lain-lain. Yang lain-lain itu hanya perantaranya. Yang lain-lain itu hanya perantara. Kalau kita sudah punya pola pikir seperti ini, bahwa yang memberi rezeki kita itu Allah, kita akan menjadi manusia yang bebas dan merdeka. Tidak akan takut kepada selain Allah. Tidak akan takut kepada selain Allah. Sebab hakikinya apa? Yang melindungi kita, yang memberi kita rezeki itu adalah Allah. Siapa yang bisa memberi rezeki kepada kita kalau bukan Allah? Dan kita bebas, cukupkanlah aku dari bergantung kepada selain Allah. Jadi maksudnya apa? Kita itu apa? Tidak bergantung kepada selain Allah. Dan banyak lagi doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya di Al-Quran maupun hadis agar kita itu mudah mendapatkan rezeki. Faktor yang kedua yang bisa membantu kita agar kita mudah mendapatkan rezeki yang halal adalah istighfar. Istighfar, banyak bertaubat. Banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah. Di Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12, saya baca artinya. Dan maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi dengan banyak bertaubat itu, dengan banyak minta ampun itu, maka apa? Allah akan mengirimkan hujan yang lebat, ya, hujan yang lebat. Dengan hujan yang lebat itu, maka apa? Tumbuhan akan tumbuh dengan baik. Pohon-pohon akan tumbuh dengan baik, padi akan tumbuh dengan baik, gandum akan tumbuh dengan baik, kurma akan tumbuh dengan baik. Nah, kalau semuanya itu tumbuh dengan baik, berarti rezeki kita akan mudah. Dipertegas lagi di ayat ini, kalau kita banyak minta ampun, maka apa? Allah akan membanyakkan harta kita. Nah, ini jaminannya Allah. Kalau kita minta ampun, Allah akan membanyakkan harta kita. Dan juga anak-anakmu. Jadi anak-anak kita juga mendapatkan harta yang banyak, juga kita akan dimudahkan untuk mendapatkan anak. Jadi bagi bapak ibu yang sudah lama sekali berkeluarga, berumah tangga dan belum dikaruniai anak, banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Agar apa? Agar Allah memudahkan untuk mendapatkan anak. Dan Allah akan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Itu semua untuk kesejahteraan kita, untuk rezeki kita. Jadi ayo kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Kalau Nabi itu beristighfar minimal 70 kali. Di hadis lain dikatakan 100 kali. Maka kita pun sering-sering minta ampun kepada Allah. Sering-sering minta ampun. Dan beberapa hal yang bisa mendukung kita agar lebih mudah untuk mendapatkan rezeki, saya sebut secara ringkas saja. Menolong agamanya Allah. Itu ada di Quran surat Muhammad ayat 7, nanti bisa dilihat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Itu ada di Quran surat Saba ayat 39. Bertakwa kepada Allah. Itu yang kelima. Quran surat At-Tolak ayat 2 dan ketiga. Yang keenam, silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi itu beberapa hal yang bisa mendukung kita agar rezeki kita lebih lancar, lebih mudah, dan lain-lain masih banyak tentunya yang bisa kita pelajari dari ilmu dari Al-Quran dan dari hadis. Lalu yang ketiga tadi,
dari doa yang dipanjatkan Nabi setelah sholat subuh tadi, yang ketiga adalah Nabi meminta amal yang diterima. Amal yang diterima. Jadi redaksinya doa ini sungguh luar biasa ya. Yang pertama Nabi minta ilmu. Dengan ilmu kita tahu bagaimana caranya agar doa kita itu dikabulkan Allah, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah dengan ilmu. Lalu dengan ilmu juga kita mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu bisa menjadi penyebab mudahnya amal diterima ya. Amal diterima. Jadi runtut sekali ya, minta ilmu sehingga sehingga kita dapat rezeki yang halal. Dengan ilmu kita jadi tahu bagaimana caranya agar amal diterima, dan kita jadi tahu bahwa dengan rezeki yang halal doa dan amal kita gampang diterima oleh Allah. Lalu ini syarat diterimanya suatu amal. Satu, nah, kita jadi tahu sekarang ikhlas berkat ilmu jadi tahu. Di Quran surat Al-Ghafir ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ini maksudnya apa? Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas, ingin mendapatkan ridhonya Allah. Jadi hanya dengan ikhlas itu, beribadah dengan ikhlas karena Allah, itu bisa diterima amal ibadah kita. Yang kedua syaratnya adalah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Di Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7, saya baca pada pembuka tadi, saya sekarang baca artinya. Allah berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Jadi Allah memerintahkan kita, apa yang dicontohkan Rasul, kerjakan dia. Tapi yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan dia. Jadi gampang sekali sebetulnya ya. Kalau Nabi itu melakukan, mari kita lakukan semampu kita ya. Kalau sunnah, lakukan semampu kita. Kalau wajib, ya wajib kita lakukan ya. Tapi yang sunnah, kita lakukan semampu kita. Tapi yang dilarang Nabi atau tidak dilakukan Nabi, ya sudah kita nggak usah lakukan, kan begitu aja, sudah beres itu. Jadi Qur'annya di Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7 ya. Juga di hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, saya baca artinya, barang siapa melakukan amal yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut pasti tertolak. Jadi maksudnya kalau Nabi tidak pernah melakukan amalan itu, lalu kita lakukan, maka menurut Nabi amalan itu pasti ditolak. Pasti ditolak. Ini tidak perlu tafsir apa-apa ya. Karena apa? Karena hadis ini sudah jelas, sudah gamblang ya. Tidak perlu tafsir apa-apa. Pokoknya kalau Nabi tidak melakukan, kita nggak perlu melakukan ya. Dan agar lebih mudah maka rezeki kita harus halal. Maksudnya lebih mudah diterima amal ibadah kita. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1015, Nabi bercerita ini bahwa seseorang itu sebetulnya punya syarat agar doanya dikabulkan Allah. Tapi karena satu hal, maka doanya tidak dikabulkan. Kalau doa tidak dikabulkan, berarti amalannya juga tidak diterima. Nah, di hadis riwayat Muslim tadi, Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa ada seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Itu menunjukkan apa? Dia berdoa. Lantas berkata, wahai Robku, wahai Robku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa meminta sesuatu kepada Allah. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Ini. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dari hadis di atas itu
4 sebab terkabulnya doa sudah ada pada orang ini. Jadi ini sebab-sebab agar doa bisa terkabul itu antara lain 4 ini ya. Orang ini sudah punya, ya orang ini sudah punya. Orang itu dalam keadaan perjalanan jauh, yaitu safar. Jadi kalau kita dalam posisi safar itu berarti apa? Perjalanan ya. Itu berarti apa? Berarti doa kita dikabulkan Allah, mustajabah. Jadi kalau selama kita perjalanan itu banyak-banyak berdoa yang baik-baik ya. Jangan banyak bernyanyi, jangan banyak bersukaria, tapi apa? Banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikrullah, banyak bersyukur kepada Allah. Karena di saat itu doa-doa dikabulkan Allah. Yang kedua, menurut hadis ini keadaan dalam meminta ketika orang itu sangat butuh. Jadi kalau kita sangat membutuhkan sesuatu, lalu kita minta, itu kondisi yang mustajabah menurut Nabi. Yang ketiga, menengadahkan tangan ke langit. Jadi kalau kita berdoa itu kita menengadahkan tangan kita. Kalau Nabi begini, jadi gabung kedua tangan ini lalu berdoa gitu ya. Lalu kita menyebut nama Allah, kita memuji Allah. Terserah apa yang kita sebut saat itu. Kalau kita minta ampun, kita bisa mulai dengan ya Allah, ya Ghafar, ya Allah yang Maha Pengampun. Kalau kita minta sesuatu, ya Allah yang Maha Kaya seperti itu. Kalau nggak tahu bahasa Arabnya, kita bahasa Indonesianya gitu. Ya Allah, kabulkan permohonan hamba, seperti itu. Lalu, tapi menurut Nabi, 4 tadi itu sudah punya orang ini, tapi karena makan sesuatu yang haram, maka doanya nggak dikabulkan. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita biasakan berdoa kepada Allah setelah sholat subuh seperti yang dilakukan oleh Nabi, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Jadi setiap pagi sebelum mulai beraktivitas kita, keduniaan kita berdoa seperti itu setiap hari. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena doa itu diajari oleh Nabi. Itu ibu bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga kita ditolong Allah untuk bisa mengamalkannya. Amin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.